Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian tetap semangat dalam belajarnya. Pagi hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Simak video berikut baik-baik. Sebelum kita memasuki materi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia, kita akan mengetahui dulu bagaimana manusia itu berkembang biak. Berkembang biak itu artinya manusia tersebut bertambah banyak. Manusia berkembang biak melalui proses perkawinan, di mana proses tersebut adalah sebagai berikut. Ayah yang menghasilkan sel sperma dan ibu menghasilkan sel telur. Sel sperma dan sel telur ini akan bersatu, dinamakan proses pembuahan. Setelah proses pembuahan itu terjadi, akan terjadi proses kehamilan pada ibu. Selama 9 bulan 10 hari, ibu mengandung calon bayi yang akan dilahirkan menjadi anak. Ini adalah proses perkembangbiakan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya jumlah sel tubuh suatu organisme yang disertai pertambahan ukuran, berat, dan tinggi yang irreversibel. Artinya irreversibel yaitu yang tidak dapat kembali ke keadaan semula. Contohnya pertumbuhan itu adalah kalian saat bayi, ukurannya bayi pendek. Kemudian kalian bertumbuh menjadi sebesar ini, sehingga yang tumbuh adalah tinggi badan. Selain itu, juga berat badan dan bertambahnya ukuran tulang. Dulu, ukuran tulang tangan kalian ketika bayi itu pendek, tapi ketika sekarang tulang tanganmu menjadi panjang. Itu namanya pertumbuhan. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan sifat makhluk hidup menuju kedewasaan. Contoh proses kedewasaan manusia yang ditandai oleh mimpi basah pada laki-laki dan menstruasi pada perempuan. Selain itu, perkembangan, dulu kalian ketika bayi hanya bisa menangis, tetapi ketika sekarang kamu bisa berbicara banyak sekali. Kamu mengenal huruf, kamu mengenal angka, dan kamu bisa membaca. Dari yang dulunya hanya menangis, sekarang bisa meminta uang sama orang tua. Itu adalah proses perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dari balita hingga usia lanjut. Pada masa balita, pertumbuhan berlangsung cepat selama beberapa tahun. Pada usia 6 bulan, bayi akan mulai belajar duduk. Pada usia 9-12 bulan, bayi dapat merangkak dan berdiri sendiri tanpa bantuan siapapun. Pada usia 18 bulan, bayi sudah dapat berjalan tanpa dibantu, memanjat, menggunakan tangan, mengetahui setidaknya 6 kata. Pertumbuhan bayi akan terus berjalan hingga usia 5 tahun dan terus memaksimalkan fungsi organ tubuh. Organ tubuh tangan jadi panjang, badannya tambah panjang, tulang badan, kemudian kakinya bertambah panjang, sehingga itu adalah pertumbuhan, dinamakan pertumbuhan. Sedangkan perkembangan pada masa ini adalah
yang dulunya hanya menangis saja, kemudian dia akan belajar duduk pada usia 6 bulan, kemudian pada usia 9-12 bulan, dia akan mulai merangkak dan berdiri, kemudian pada usia 18 bulan, dia akan berjalan tanpa dibantu, memanjat menggunakan tangan, mengetahui setidaknya 6 kata, itu adalah proses perkembangan pada masa balita. Kemudian, proses pertumbuhan kedua adalah masa anak-anak. Masa anak-anak adalah terjadi pada usia 5 tahun hingga 10 tahun yang dikenal sebagai masa anak-anak, yaitu ketika kamu TK sampai kalian kelas 4. Itu adalah masa anak-anak. Pada masa anak-anak ini, pertumbuhan juga berlangsung. Kamu menjadi tinggi, beratmu bertambah, ukuran lengan tangan, panjang kaki, lingkar badan itu juga bertambah. Dan kamu juga semakin pintar. Dulu hanya wah 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 wah. Sekarang menjadi bisa membaca, menulis, berhitung. Itu adalah perkembangan pada masa anak-anak. Pada masa ini kalian lebih banyak mengingat, menghafal itu lebih cepat daripada ketika masa tua nanti. Masa pertumbuhan dan perkembangan manusia ketiga adalah masa remaja. Setelah mengalami masa anak-anak, manusia mengalami masa remaja, di mana pada masa remaja ini kalian mengalami masa pubertas. Apa itu masa pubertas? Masa pubertas adalah masa ketika anak laki-laki dan perempuan mengalami perkembangan secara seksual, yaitu perkembangan pada organ-organ kelamin dan organ-organ perkembangbiakan. Masa pubertas pada anak perempuan itu berlangsung antara usia 9 sampai 13 tahun. Sedangkan pada anak laki-laki antara usia 10 sampai 14 tahun. Seperti kalian semua yang khususnya di kelas 6 itu hampir semua itu sudah pada masa pubertas. Pertumbuhan pada masa remaja akan berlangsung hingga mencapai 20 tahun. Sehingga ketika usia kamu 20 tahun, semua organ manusia itu sudah sempurna dan tidak mengalami pertumbuhan dan perkembangan lagi. Masa keempat adalah masa dewasa atau tua. Pada masa dewasa, pertumbuhan tinggi badan sudah sempurna. Jadi, yang dewasa seperti ayah, ibu, kakak yang sudah lulus kuliah, itu semuanya baik laki-laki maupun kakak perempuan maupun kakak laki-laki itu sudah mengalami masa dewasa. Sedangkan masa tua, bagaimana Bu masa tua itu? Masa tua itu seperti kakek dan nenekmu di rumah. Pada masa tua, kemampuan organ-organ tubuh sudah mengalami penurunan. Contohnya, nenekmu atau kakekmu yang bisa melihat ketika jaraknya dekat. Kalau jaraknya jauh, itu selalu bilang, itu siapa? Nah, ketika mendekat, oh itu Gilang. Nah, itu adalah
penurunan pada organ tubuh. Pada seorang perempuan akan mengalami menopause, yaitu masa di mana menstruasi itu berhenti. Sehingga pada masa menopause ini, seorang perempuan tidak bisa hamil atau melahirkan lagi karena sudah mengalami menopause atau menstruasinya sudah berhenti. Perkembangan fisik anak laki-laki. Pada proses perkembangan secara fisik anak laki-laki itu ada dua, yaitu perkembangan primer atau perkembangan utama adalah dimulai diproduksinya sel sperma atau sel kelamin jantan oleh alat kelamin laki-laki yang disebut testis atau dalam fikih namanya mani. Perkembangan sekunder adalah perkembangan organ fisik atau perubahan secara fisik tubuh anak laki-laki menuju organ sempurna ketika dewasa. Perubahan sekunder pada anak laki-laki meliputi 1. Munculnya jerawat. 2. Tumbuh jakun di leher atau tulang yang menonjol di tengah leher. Kamu bisa cek kepada kakak laki-lakimu atau ayahmu. Tumbuh kumis dan janggut. Tahu kumis? Kumis itu yang di atas bibir dan janggut di bawah bibir. Dada kelihatan bidang, dadanya makin lebar. Tumbuh rambut di ketiak dan di kemaluan. Apabila kalian sudah mengalami masa pubertas atau sudah akil balik, bisa dicek sendiri. Organ atau alat kelamin membesar, itu juga bisa dicek sendiri. Kemudian yang terakhir adalah suara menjadi berat dan besar. Itu artinya kalian sudah masuk masa pubertas, di mana kalian akan menuju dewasa. Perkembangan fisik anak perempuan. Anak perempuan juga mengalami perkembangan primer dan perkembangan sekunder. Perkembangan primer itu ditandai seorang anak perempuan akan mengalami peristiwa haid atau menstruasi. Menstruasi menandakan ovarium dapat berfungsi untuk menghasilkan sel telur sehingga si anak perempuan ini bisa hamil. Adapun proses menstruasi adalah sebagai berikut. Menstruasi itu terjadi ketika sel telur yang diproduksi di ovarium yang telah matang dan tidak dibuahi oleh sperma. Akibatnya, sel telur yang mati akan luruh bersamaan dengan peluruhan dinding-dinding rahim. Bentuk peluruhan sel telur dan dinding-dinding rahim tersebut berupa cairan darah merah pekat yang mengalir melalui vagina. Proses inilah yang dikatakan sebagai proses menstruasi. Untuk kalian yang sudah menstruasi, itu biasanya sebelum menstruasi itu punggung sakit atau ketika menstruasi itu seperti diremas-remas, seperti mules, sakit. Nah, itu terjadi karena proses peluruhan dinding rahim. Sehingga rasanya kadang ada yang sakit, tapi kadang ada yang tidak. Menstruasi pertama kali terjadi pada usia 9 sampai 13 tahun. Akan tetapi pada saat ini ada yang menstruasinya lebih cepat karena faktor lingkungan, bisa faktor media sosial dan sebagainya.
Menstruasi itu biasanya berlangsung selama 3-7 hari dan terjadi satu kali setiap 28-31 hari. Jadi setiap anak siklus menstruasinya berbeda-beda. Ada yang siklus panjang dan ada yang siklus pendek. Perubahan sekunder yang terjadi pada anak perempuan meliputi munculnya jerawat. Biasanya muncul ketika kalian akan mengalami menstruasi. Jerawatnya muncul. Yang kedua, payudara mulai tumbuh. Yang ketiga, pinggul melebar. Yang keempat, tumbuh rambut di ketiak dan di kemaluan. Kamu yang sudah menstruasi bisa dicek sendiri. Bagi yang belum, berarti kalian belum mengalami masa pubertas. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kalian sudah mengalami masa pubertas, jadi jaga pergaulannya dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.